Sekarang giliran Pak Othmas Sitompul, praktisi hukum. Selamat malam dah. Ya. Saya terus terang nih suka terheran-heran nih ngelihat para ahli-ahli kita nih. Sebelumnya mohon maaf nih. Ya, waktu saya diundang di sini, saya tanyakan apakah ini membicarakan Joko Chandra apa membicarakan pengacaranya. Saya tidak mau kalau untuk itu. Karena saya sendiri tidak suka perkara saya dibantai orang. Oke? Jadi kalau kita berbicara soal pengacara, bagaimana memperbaiki keadaan hukum kita, saya mau. Ternyata itulah kuncinya. Tapi ada beberapa hal dulu yang saya dengan segala hormat pada layak saya Johnson. Kalau istri tuh ngumpetin suaminya, ada pasalnya nggak boleh diganggu. Ya, istri darah garis ke bawah ke atas anak itu yang menyembunyikan, menghindari penuntutan dari terdakwa itu nggak boleh diapa-apain. Ada satu contoh waktu itu dengan segala hormat klien saya GT dulu juga lari pergi jalan-jalan balik lagi istrinya mau ditangkap undang-undang bilang jangan dong kan wajar aja kalau istrinya ngumpetin. Soal penegakan hukumnya undang-undang bilang gitu. Saya kembali aja kepada saya mengajukan pertanyaan yang menggelitik nih. Jangan disalahin nih dah Karni. Memang cuman satu Joko Chandra nih. Cuman ini. Sebelumnya ada lagi enggak? Mau jujur enggak? Udahlah. Kita jangan saling nyalain orang deh. Kalau mau ditanya bagaimana memperbaiki hukum kita, hukumnya sudah bagus. Orang-orang yang menjalankan hukum itu yang harus diperbaiki. Bagaimana memperbaiki orang-orang yang memegang jabatan itu? Saya nggak bisa jawab. Dah dengan segala hormat. Saya sudah 40 tahun berkecimpungan nih. Putus asa memperbaiki hukum ini. Karena bukan hukumnya, orangnya. Bagaimana memperbaiki orang-orang yang punya kekuasaan? Suka-suka dia kok. Sekarang kita asik nyalain orang sampai ke presiden, sampai kemana-mana, semua orang disalahin. Percaya nggak ini bisa terulang lagi? Gantung tuh semua, tetap aja terjadi lagi. Apa mau seperti di Cina itu, gantung-gantungin? Mungkin bisa. Apa kita mau begitu? Jadi dari mana kita mulai? Saya pengacara. Ada LBH Mawar Saron, sudah 18 tahun, 50 lawyer yang aktif, yang keluar sudah puluhan, diajari di situ. Mulai dari kita, kamu bekerja pergi ke pengadilan, bukan cari menang, menegakkan keadilan. Apa yang Tuhan paksa kita lakukan? Keadilan, kebenaran, dan belas kasihan. Repot kalau seperti ini. Bagaimana kita mau marahin oknum di sana, oknum di sini, terulang terus kok. Dan untuk pengacara itu menjadi susah. Selalu saya senang sekali nih nonton ILC. Selalu paling tidak ada dua pendapat untuk satu masalah. Ini gelas kosong apa isi? Sampai pagi nih. Bang Udakarni ini paling hebat kan. Dia kumpulin orang, dia tanya pendapat si A, si B, si C, si D, si E, berantem semua. Pengacara pun begitu. Tugasnya apa nih pengacara ini? Membela orang di dalam koridor hukum. Kalau dibilang kita destructive of justice, siapa yang gak lakukan? Ini tanya nih ketua kita yang hebat ini. Semua melakukan pembelaan sepanjang dalam koridor hukum. Saya mau kasih contoh, selalu ada dua pendapat. Saya punya klien diminta sama Kapolri, suruh pulang tuh klien kamu. Saya jemput ke Singapura, ke Australia. Bang pulang bang, hukumnya hadapin bang. Kan begitu. Nanti satu pihak bilang, kau hianati klien kau. Kok kau suruh pulang? Suruh lari dong. Bagaimana ini? Kembali lagi, ayo kita mulai dari kita. Susah loh advokat itu. Advokat saya berulang kali bilang, jangan bisa diatur sama klien.
Pertanyaannya kemudian, bisa nggak ngatur klien kita? Bisa nggak kita paksa? Nggak bisa, kita juga terbatas. Tapi berikan nasihat yang benar. Contohnya, kamu kena 2 tahun, masuklah. Sudah masuk aja jalanin, nanti ada remisi, bukan dianjurkan untuk lari. Kan kita terikat kode etik, terikat sumpah jabatan. Saya mau bilang nih, mudah-mudahan banyak pengacara muda. Kau tidak bertanggung jawab hanya pada pekerjaanmu dan juga hanya kepada klienmu. Kau bertanggung jawab sama Tuhan. Kau bisa lepas dari tanggung jawab, tidak bisa lepas dari hukuman. Jadi Bang Karni, Uda Karni, manusianya yang mesti dibetulin. Kita mau nyalain semua orang, terulang lagi. Memang ini baru 1 kali. Baru 1 kali yang begini. Gimana kita ini? Kenapa sebutin aja berapa kali begitu biar kita tahu. Disebutin aja gitu. Apakah ini udah berapa kali yang lebih canggih dari Joko Chandra? Itu yang saya bilang. Tidak mudah itu. Saya kasih contoh pengacara nih. Sulitnya pengacara. Jangan kira gampang. Saya paling sakit hati kalau bilang, lu pengacara modal bacot aja. Nih kamu pakai hati kamu. Tidak mudah juga itu. Sekarang saya tanya nih para pengacara. Ya, kan sekarang pengacara ini mohon maaf nih. Sekarang jadi pengacara, nuraninya membela orang. Besok jadi KPK, marah-marahin orang. Besok jadi LSM, sikat-sikat orang. Nurani kamu apa? Pembela apa? Penangkap orang? Saya mau tanya nih, ada satu peristiwa nih. Pemeriksaan setempat, di mana mayat yang kamu bunuh? Saya jalan sama klien, ini contoh nih. Sama klien kita, jalan. Sama polisi, sama semua. Di mana Pak tadi itu mayatnya kamu simpan? Di sana Pak, di sebelah situ Pak. Oh begitu, wah sibuk. Terus dia bisikin saya, Pak bukan 1 yang saya bunuh Pak, 2 Pak. Di mana? Sebelah sana sama sebelah sana. Terus kita bilang, Pak polisi, ada 2 lagi. Kamu nih siapa, pengacara apa? Enggak gampang, udah untuk berdiri di tengah. Ingatlah itu, kau bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. Datang ke pengadilan, mau menang semua kok. Lihatlah sekarang pengacara, mau menang, jaksa aja juga mau menang. Bagaimana memperbaiki? Saya ulangi, orangnya yang harus diperbaiki. Kalau soal semua, kan kita dengar itu power tends to corrupt. Begitu kamu punya kekuasaan, suka-suka deh. Sekali lagi, orang-orang yang harus diperbaiki. Kita mau berbusa nyalain polisi, nyalain ini. Saya mau nanya,